Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Ibnu Aqil untuk matannya yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu alat atau ilmu nahwu sharaf. Kita berada di juz awal, masih dalam kajian alamatul ismi. Ini ada halaman 17 dengan baitnya yaitu bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini adalah video yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa minha at-tanwinu wa huwa ala arba'ati aqsamin. Wa minha, dan yaitu tetap setengah dari alamatul ismi, ciri-ciri yang melekat dengan kalimat isim atau kata benda, yaitu at-tanwinu. At-tanwinu adapun tanwin. Wa minha, dan yaitu tetap setengah dari alamatul ismi at-tanwinu adapun tanwin. Jadi setiap kalimat yang kita temui baik dalam Al-Quran maupun teks hadis atau di mana saja kita temui kosakata dalam bahasa Arab yang menggunakan tanwin, itu bisa dipastikan adalah kalimat isim atau kata benda. Karena kalimat fi'il, kata kerja, dan kalimat huruf atau kata sandang itu tidak menggunakan tanwin. Definisi dari tanwin itu adalah nunun sakinatun talhaqqu akhiral ismi lafdhan la khattun. Adalah sebuah huruf nun yang harakatnya sukun, zaidun. Jadi talhaqqu akhiral ismi, dia nempel di ujung kalimat isim. Lafdhan secara pengucapannya, la khattun tidak tertulis huruf nun ya. Jadi hanya double kasroh seperti di sini zaidun, dan zaidun double domah, dan zaidan double fathah. Jadi di situ maksud daripada lafzon la khoton. Lafzon secara pengucapan ada huruf n atau nun sukun itu ada, tapi pengucapannya saja dan tulisannya tidak ada, hanya diganti dengan double harkat. Kita lanjutkan, wahwa, dan adapun tanwin yaitu ala arba'ati aqsamin, ada 4 bagian. Dan perlu kita kaji lagi bahwa tanwin yang menjadi ciri dari kalimat isim itu ada 4 macam. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin muqabalah, dan ada tanwin iwad. Kita bahas satu persatu. Tanwinut tamkini. Tanwinut tamkini tegasnya tanwin tamkin. Jadi ini adanya di kalimat isim yang mutamakin amkan. Jadi kalimat isim mutamakin dia mu'rab, amkan, kemudian ada menggunakan tanwin. Karena ada isim mutamakin dia mu'rab tapi goir amkan, yaitu isim goir munsharif. Wahwa, dan adapun tanwin tamkin yaitu al-lahiku, setiap tanwin yang menempel lil asma'i, yang menyertai lil asma'i kepada kalimat-kalimat isim, al-mu'rabati, yang mu'rab, artinya ada perubahan di akhir kalimatnya. Ada perubahan harkat, kazaidin seperti lafad zaidin, wa rajulin dan lafad rajulin. Kita cek di sini zaidin ada tanwin, dan tanwinnya ini masuk ke kategori pertama yaitu tanwin tamkin. Kenapa dinamakan tanwin tamkin? Sesuai dengan definisinya, wa huwa al-lahiqu lil asma'il mu'rabah. Setiap tanwin yang posisinya ada di isim mu'rab atau isim mutamakin amkan. Zaidin itu mu'rab karena bisa berubah
akhir kalimatnya menjadi zaidun, menjadi zaidan. Kemudian dia juga amkan itu jadi menggunakan tanwin, ka zaidin wa rajulin. Kita lanjutkan, illa jam'al muannatsis salimi, kecuali jamak muannas salim, nahwu muslimatin seperti contoh muslimatin, wa illa nahwu jawarin, dan kecuali contoh lafaz jawarin, wa gawashin, dan lafaz gawashin. Kita lanjutkan bahwasanya ada tanwin menempel kepada kalimat isim mutamakin amkan, tapi bukan masuk kategori tanwin tamkin. Bisa saja dia tanwin muqabalah seperti yang menempel di jamak muannas salim, dan bisa juga tanwin iwad yang menempel pada lafaz jawarin ya. Ini jamak muannas salim dan ini masuknya ke isim manqus ya. Isim manqus. Wa gawashin dan lafaz gawashin. Wasayati nanti akan kita bahas dan akan datang apa hukmuhuma, hukum dari keduanya tanwin muqabalah dan tanwin iwad. Wa tanwinu tankiri, selanjutnya yang nomor kedua, tanwin yang menjadi ciri kalimat isim adalah tanwin tankir. Wa huwa al-lahiqu lil asma'il mabniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Tanwin tankir adalah wahwa, adapun tanwin tankir yaitu al-lahiqu yang menempel, yang menyertai, lil asma'i kepada kalimat-kalimat isim al-mabniyati yang mabni. Bedanya dengan tanwin tamkin, dia adalah di mabniyah sama mu'robah. Farqan karena sebagai pembeda, baina ma'rifatiha antara ma'rifatnya asma'ul mabniyah wa nakiratiha dan nakirahnya asma'ul mabniyah. Tanwin tankir adalah setiap kalimat, setiap tanwin yang menempel kepada isim mabni. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Ketika ditempeli tanwin, dia berarti nakirah. Ketika tanpa tanwin, itu berarti ma'rifat. Nahwu contoh marortu bisi bawaihi. Marortu aku bertemu bisi bawaihi dengan Imam Sibawai. Wa bisi bawaihin dan beserta Mang Sibawai akhara yang lain. Di sini ada isim alam ya, nama seseorang tapi bentuknya asma'il mabniyah, mabni. Kemudian antara Sibawai dengan Sibawaihin ya. Ada Imam Sibawai yang terkenal dalam ilmu nahwu ya, beliau adalah seorang pionir dalam ilmu ini. Imam Sibawai, tapi bentuk kalimatnya adalah mabni. Bi Sibawaihi, ja'a Sibawaihi, ra'aitu Sibawaihi, marartu bi Sibawaihi. Jadi Sibawaihi di sini kasrohnya bukan karena kasroh huruf jar ya, tapi dia mabni kasroh mahal jar. Kemudian wa bi Sibawaihin, ini ada tanwin maka nakirah, dan ini tanpa tanwin maka ma'rifat. Jadi ketika diucapkan Sibawaihi maka dia tertentu kepada Imam Sibawai. Tapi ketika digunakan tanwin, ada tambahan tanwin menjadi Sibawaihin, maka itu adalah setiap orang yang bernama Sibawai selain pemilik nama Imam Sibawai ini. Makanya di sini ditulis akhara yang lain. Kita ulangi, tanwin tankir adalah setiap tanwin yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ma'rifat dan nakirah. Ketika ada tanwin berarti nakirah, dan ketika tanpa tanwin dia ma'rifat.
Wa tanwinul muqabalati dan tanwin muqabalah. Kita lanjut ke varian ketiga dari tanwin yang menjadi ciri kalimat isim. Sebutannya adalah tanwinul muqabalah. Tanwin muqabalah itu artinya mengimbangi. Jadi biar seimbang. Jadi ceritanya antara bentuk jama, antara mudzakkar dan muannats itu huruf zaidahnya berbeda. Misalnya muslimun, satu orang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimuna, banyak lelaki muslim. Ini jamak mudzakkar salim, muslimuna. Ada tambahan di sini, cirinya adalah ya jamak ya. Di sini ya jamak atau waw jamak, muslimina, muslimuna, muslimina. Itu jamak mudzakkar salim. Ada tambahan waw atau iya. Tambahan waw ketika rofa, tambahan iya ketika nasab dan jar. Itu cara merakit jamak mudzakkar salim. Dan ketika merakit jamak muannats salim, cukup ditambahkan alif dan tak panjang begini. Muslimatun, muslimun, satu orang muslim. Muslimatun, satu orang muslim perempuan. Muslimatani, dua orang perempuan muslim. Muslimatun, banyak perempuan muslim. Jadi ada huruf zaidah yaitu alif dan ta. Selanjutnya kita kepada tanwin muqabalah. Asalnya ini muslimina. Nun ini dinamakan nun tanwin, tadinya sukun tapi iltiqa'u sakinin ya, ya sukun muslimin, ya sukun nun sukun ya. Ada solusi di sini digunakan adalah harkat. Harkatnya harkat fathah, li'an al-fathata akhaful harakat, karena fathah itu adalah harkat yang paling ringan. Muslimina jadinya. Kita selesai. Lalu ke jamak muannats salim, dia iri. Kok aku tidak dikasih tanwin? Muslimatu misalnya, sebelum ada tanwin. Maka diberikanlah tanwin kepada muslimatun supaya mengimbangi nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Muslimatun. Jadi definisi daripada tanwin muqabalah wa huwa al-lahiqu li jam'il muannats salimi, wa huwa, dan adapun tanwin muqabalah yaitu al-lahiqu yang menempel atau yang menyertai li jam'il muannats salimi kepada bentuk kalimat jamak muannats salim atau perempuan banyak. Nahu muslimatin, seperti contoh muslimatin. Fa innahu, maka sesungguhnya tanwinul muqabalah yaitu fi muqabalatin nuni, untuk mengimbangi atau membandingi huruf nun. Nun di sini sebagai tanwin ya. Tadi nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi fi jam'il mudzakkari salimi, di dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi biar seimbang, muslimatun ada tanwin, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim pun ada tanwin, cuman dia menggunakan harakat fathah untuk menghindari iltiqa'u sakinin antara ya dan nun. Wa tanwinul iwadi wa huwa ala thalathati aqsamin. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.